kasih Tuhan, teruslah hadir bersama kami dan puaskan kami. Kami yakin bahwa hari ini Tuhan akan memberkati kami. Hadirat-Mu begitu nyata dan kami berdoa supaya Roh Kudus terus mencurahkan rohnya dan memberikan inspirasi pagi hari ini bagi kami sehingga kami bisa menerima kebenaran firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus yang siap menerima pesan Tuhan, percaya bersama katakan amin. Bapak Ibu silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Perkenalkan, nama saya Yusuf Wakole, saya asalnya dari Ambon dan sekarang menggembalakan di Gereja Allah Baik di Bali. Bapak Ibu, salam dari keluarga GAB Bali. Kita punya 10 cabang dan 2 pospei, berarti 12 cabang yang ada di Bali berarti. Lalu kemudian ada kurang lebih 7-8 cabang yang ada di luar pulau, termasuk di Papua. Yang paling jauh adalah di Jayapura, Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu sempat untuk jalan-jalan ke Bali, jangan lupa kontak saya. Ya, sebab ada yang enak di sana makanannya ya. Baik. Jadi saya tunggu Bapak Ibu di sana. Saya hanya punya istri 1, tidak ada yang lain. Dan ada bersama dengan saya dan 2 anak. Ya, puji Tuhan. Saya senang bisa berada di tengah-tengah keluarga Gereja Allah Baik Hope di tempat ini. Terima kasih Pak Pendeta dan Ibu yang sudah saya anggap juga keluarga sendiri. Boleh memberikan kesempatan untuk bisa melayani di tempat ini dan berbagi berkat bagi Bapak Ibu semua di tempat ini. Puji Tuhan. Saya juga punya beberapa rekan di sini. Ya, ada Ibu Evi dan juga ada kakak saya ya. Mungkin dah sempat hadir. Tadi sudah pamitan katanya ke mana? Ke Banyuwangi. Ya, betul. Pak Walden ya. Saudara kenal ya. Kalau enggak kenal enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Hari ini saya mencoba untuk memberikan kita sebuah pemahaman yang mungkin saja kita seringkali memaknai itu tidak seutuhnya, tapi hari ini kita mau memaknai ini dengan sangat utuh. Ya, hari ini kita akan bicara tentang benih dari Tuhan. Sama-sama bilang benih dari Tuhan. Baik, sama-sama bilang klik. Lagi, pales kliknya. Klik. Enggak mau dia keluar ya. Kesalahan bukan di saya ya. Sekali lagi bilang klik. Oh enggak, oke baik. Dia enggak mau ya, mungkin tidak sefrekuensi dengan kita. Ya, saudara, kalau kita belajar tentang benih, maka benih ini sebenarnya tidak selalu dikenal oleh orang. Yang selalu dikenal oleh orang adalah buah, benar enggak? Makanya orang selalu bilang ya, mereka kutip ayat firman Tuhan, mereka selalu berkata begini, ya, orang itu bisa dikenal dari apa? Buahnya, ya kan? Tapi mereka enggak pernah berpikir bahwa buah itu tidak mungkin bisa terjadi kalau tidak ada benih yang ditabur. Benar enggak Bapak Ibu ya? Jadi harus ada benih dulu ditabur, baru kemudian benih itu tumbuh menjadi sebuah tunas, lalu kemudian dia menjadi pohon, lalu kemudian dia berbuah. Ya kan? Jadi buah itu adalah proses terakhir sebenarnya dari tumbuhnya benih itu. Setuju katakan amin? Ya, jadi buah dan benih memang kalau kita mau jujur, kita bisa mengatakan bahwa buah dan benih itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya. Betul ya Bapak Ibu ya? Ayo, apakah sudah bisa klik ini kita? Sama-sama, puji Tuhan. Ya. Ayo kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Apakah benih masih tinggal tersimpan? 1, 2, 3. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Mulai dari hari ini, aku akan apa? Sama-sama bilang dengan saya, mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Tunjuk temannya kepada kamu. Temannya bilang juga kepada saya juga. Setuju katakan amin. Nah saudara lihat firman Tuhan bilang begini dalam Hagai.
benih itu masih tinggal tersimpan di dalam lumbung. Jadi ternyata benih itulah yang diperhatikan oleh Tuhan. Manusia selalu memperhatikan buah, tetapi Tuhan selalu memperhatikan benih. Kenapa begitu? Karena benih itu dari Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, benih dari Tuhan. Ya, setelah dia ngomong benih, baru dia ngomong tentang apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah. Jadi dia tanya dulu tentang benih, apakah masih tinggal tersimpan. Baru dia ngomong tentang pohon. Setelah dia ngomong tentang pohon, baru dia bilang begini, mulai dari hari ini kamu akan diberkati. Ya, ketika kita diberkati, buahnya itu kelihatan. Ya, ayo lihat temannya, dia sudah berbuah atau belum? Ini muka-muka gersang semua kayaknya ya. Tidak ya, semua muka itu penuh dengan sukacita. Ada buah-buah di dalam muka saudara. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ya, oke. Mari kita perhatikan ini. Kalau saudara perhatikan gambar ini, saya tanya dulu buat kita. Benih itu ada di mana sekarang? Benih di mana sekarang? Hah? Di dalam buah, ya kan? Benih itu selalu tersimpan di dalam, tidak di luar. Dan ketika saudara itu taruh benih atau Tuhan taruh benih, Tuhan tidak pernah gembar-gemborkan. Tuhan tidak pernah bilang, lihat nih aku taruh benih. Tidak, benih itu selalu di dalam. Sama-sama bilang benih selalu di dalam. Jadi kalau kita taruh benih di mana saja, itu enggak boleh ngomong. Ya, selalu tersimpan di dalam. Nah, klik sama-sama. Klik. Sama-sama bilang klik. Ya, kata tersimpan di dalam itu berasal dari kata lagi. Ini kok kembali lagi ya. Ayo klik. Nah, benar. Kata tersimpan di dalam itu berasal dari kata Yunani yaitu suntereo. Sama-sama bilang suntereo. Menyimpan dengan rapat. Ayo, sama-sama bilang menyimpan dengan rapat. Iya, jadi kalau saudara diberikan benih oleh Tuhan untuk ditabur, tidak boleh orang tahu. Hanya kita dan Tuhan yang tahu. Kalau kita mau berikan benih buat Tuhan, kita harus nyimpan rapat-rapat. Tidak boleh siapapun tahu, hanya kita dan Tuhan yang tahu. Setuju, katakan amin. Tapi sekarang tidak begitu ya. Banyak orang yang kalau dia mau nabur, kalau bisa seluruh dunia tahu. Termasuk setan pun harus tahu. Ya kan? Dan dia bangga sekali kalau dia bisa nabur benih itu, ya kan? Tidak perlu sebenarnya. Itu berasal dari kata apa? Suntereo, sama bilang suntereo. Menyimpan dengan rapat. Ya kan? Kalau kita tidak bisa suntereo, itu jadinya kita suntoloyo. Ayo sama-sama bilang klik lagi. Klik. Bahasa Yunani yang kedua dari kata menyimpan benih ya. Sebelum itu ya, Alkitab bilang begini ya, bahwa kalau kita menyimpan benih dan kita gembar-gemborkan, itu kita tidak sama dengan yang disebutkan ini. Klik. Lagi, jangan bola-balik. Oke, sama-sama baca. 1, 2, 3. Semakin banyak, ayo, balik. Balik lagi. Ayo, 1, 2, 3. Semakin banyak yang Anda ketahui, semakin sedikit yang perlu Anda katakan. Betul enggak? Ya kan? Jadi semakin banyak kita nabur, enggak perlu kita tahu, enggak perlu orang tahu. Yang penting Tuhan tahu. Setuju, katakan amin. Ya, kata yang kedua, klik. Oke, ya, dengar-dengaran ya Mas. Oke, kata yang kedua adalah, sama-sama bilang, dalam bahasa Yunani disebut apa? Titemi. Titemi artinya memelihara. Jadi kalau kita punya benih, kita harus pelihara benih itu sampai benih itu bisa tumbuh dengan baik. Dalam bahasa Alkitabnya bilang begini, kalau kita punya sesuatu, kita harus merenungkan itu di dalam hati sampai benih itu tumbuh dengan baik. Amin, Bapak Ibu. Ya, dan kata pelihara itu disebut dengan kata titemi. 1, 2, 3. Titemi. Kalau saudara tidak titemi, maka saudara akan titeni nanti. Ya, itu bahasa Bali ya, titeni. Ya, memelihara saudara ya. Nah, kalau kita bisa pelihara benih itu dengan baik, maka dia akan tumbuh menjadi sebuah pohon yang bagus
Sehingga nanti dia akan menghasilkan buah yang segar yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Setuju, katakan amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sama-sama bilang klik. Nah, saya senang ya. Ayo bilang begini, 1, 2, 3. Doa memerlukan hati, bukan suara. Tanpa hati, kata-kata tidak berarti. Itu Mahatma Gandhi bilang. Jadi begini, kalau kamu berdoa, terus kamu ngomong begini, nih lihat aku berdoa nih, ya kan? Lihat, aku udah berdoa bagi kamu, aku udah berdoa bagi gereja ini, apa yang aku dapat? Nggak perlu, ya kan? Kan? Jadi doa itu memerlukan hati, bukan suara. Tanpa hati, kata-kata itu tidak berarti. Betul ya? Dan Mahatma Gandhi ini hampir jadi orang percaya. Karena waktu dia masuk ke gereja, dia lihat buah orang percaya, kurang bagus. Dia akhirnya kembali ke keyakinan. Ya kan? Padahal dia tahu bahwa ternyata orang Kristen itu sangat luar biasa dengan kasihnya. Kenapa dia mau ke gereja? Karena dia belajar dari satu firman Tuhan yang berkata, kasihilah musuhmu. Belum pernah ada ajaran itu di mana-mana. Dan ketika dia masuk ke gereja, ternyata dia lihat orang Kristen saling bermusuhan satu dengan yang lain. Balik lagi dia, ya kan? Buahnya ada nampak. Itu yang terjadi. Ayo sama-sama bilang klik. Ya, ya. Sama-sama bilang dengan saya, tanpa benih tidak akan ada buah yang dikenal. Betul ya Bapak Ibu ya? Ayo kita baca ini 1, 2, 3. Jikalau suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pula buahnya. Sebab dari buahnya apa? Pohon itu dikenal. Ya kan? Nah kalau saudara lihat gambar ini, enak enggak lihat ya? Pingin kita petik ya? Karena segar banget. Tapi kita enggak tahu bahwa ternyata di balik kesegarannya itu ada benih yang sangat baik. Dan itu datangnya dari Tuhan. Setuju, katakan amin. Ya, klik lagi 1, 2, 3. Oke. Nah, Alkitab bilang benih itu tidak untuk dimakan, tetapi untuk ditabur. Ini fokus saya sekarang, ya. Fokus firman Tuhan pagi hari ini adalah di sini. Sama-sama bilang dengan saya, benih tidak untuk dimakan, tapi untuk ditabur. Oke, baik kita baca. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan apa? Menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan apa? Buah-buah kebenaran. Tapi kalau kita baca firman ini, itu benar-benar Alkitab bilang benih itu untuk ditabur. Tapi tidak bagi orang percaya kan. Selama ini yang kita lakukan adalah benih kita makan, ya kan? Buahnya kita tabur. Saudara perhatikan baik-baik ya. Orang percaya itu jago di situ. Buahnya dimakan, buahnya ditabur, benihnya dimakan. Tapi tidak ada yang di sini ya. Tidak ada. Ayo bilang temannya, tidak ada di sini. Di sana banyak, ya kan? Di sana banyak. Jadi kalau kita mau nabur nih benih, kita selalu berpikir, aduh ini kurang, ini enggak cukup bagi kami. Sehingga apa? Benih itu kita makan, benar enggak? Ya kan? Lalu kemudian buahnya kita nabur, benar enggak? Ada yang bilang betul tapi ngomong gini. Ayo klik lagi, 1, 2, 3, kita sudah mau selesai. Klik. Nah, jadi kita harus selalu ingat, bilang sama temannya, ingat. Benih untuk ditabur, bukan untuk dimakan. Ya kan? Jadi jangan tabur buah ya, jangan dibalik-balikin, jangan ditabur buahnya. Benihnya ditabur, maka kita dapat buah yang baik. Oke, klik lagi 1, 2, 3. Nah, apa tujuannya kita menabur? 1, 2, 3. Menghasilkan buah kebenaran, sukacita, dan menuai hasil yang apa? Ya, itu tujuan kita menabur. Supaya kita bisa menghasilkan buah-buah roh. Ya kan? Kebenaran, sukacita, dan yang lain sebagainya. Bilang sama temannya, paham? Ya. Kalau udah paham kita klik lagi, klik. Ya. Oke. Kalau kita mau jujur, memang ketika buah itu terasa segar dan kita sudah nikmati,
Yang dikenal itu benih apa buah? Buah kan? Nah buah itu yang dikenal. Makanya saudara lihat ya kalau orang nabur buah, wah dia bilang ini saya, ini saya. Ya kan? Tapi kalau benih enggak pernah. Karena benih selalu di dalam. Ya kan? Benih itu selalu bilang saya enggak ada apa-apanya. Tapi kalau buah selalu bilang gini, nih lihat saya, kalau bisa petik. Ah, ya kan? Ayo kita baca Injil Matius 7 ayat 16, kita baca. 1, 2, 3. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari apa? Semak duri. Atau buah ara dari. Nah, saudara ada lagu lama yang menurut saya itu kutipan dari ayat ini. Dan lagu lama ini dinyanyikan oleh seorang artis yang bernama Christine Panjaitan. Pasal 2 ayat 7. Lagunya bunyinya begini. Sudah ku bilang, jangan kau petik mawar yang penuh berduri. Pasti orang-orang lama pasti tahu. Sudah ku bilang, jangan kau padamkan api yang membara. Ayo, sama-sama. Jangan, ayo, kau tertusuk nanti. Tahu semua Pak Pendeta. Waduh bahaya ini. Iya kan? Ini satu lagu worship yang paling lama ternyata. Tapi itu diambil dari sini dibilang dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri? Kan enggak mungkin itu. Ya kan? Dapatkah buah ara ya kan dipetik dari rumput duri? Enggak ada sebenarnya. Dan hanya Christine Panjaitan yang bilang begitu. Ternyata memang benar. Kalau kita main-main dengan buah, kita bisa tertusuk. Kan? Ayo ingat temannya, bilang sama temannya. Sudah ku bilang, ayo. Jangan kau petik mawar yang penuh ayo bilang lagi sama temannya. Sudah ku bilang, jangan kau padamkan api yang membara. Ayo bilang sama temannya. Nehi, kau tertusuk nanti, ayo. Nah, sudah cukup ya. Jadi kita itu harus tabur benih. Kalau saudara tidak nabur benih, tertusuk saudara semua. Ya kan? Saudara mau ditusuk apa? Tertusuk. Sama-sama ndak enaknya ya. Ya supaya enak, ayo tabur benih. Ya, untuk Tuhan. Setuju katakan amin? Haleluya. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Saya udah hampir selesai nih ya. Sama-sama bilang klik. Yang dimaksud dengan dari buahnya kamu dikenal itu sebenarnya orang Kristen ya. Harusnya itu bukan mengenai buah yang kita makan. Tapi kualitas atau tindakan atau karakter seseorang yang mencerminkan dia itu siapa. Setuju katakan amin. Saya baru ngobrol-ngobrol dengan Pak Gembala tadi di ruang tunggu tadi ya di kantor tadi. Kita ngomong-ngomong tentang pelayanan. Beliau katakan bahwa kuantitas itu bukan hitungan yang pertama. Tapi kualitas itu yang penting. Amin. Dan benih saudara itu adalah kualitas sebenarnya. Ya. Orang Kristen itu kan dikenal dengan karakternya kan. Makanya kalau kita karakternya enggak bagus sedikit, aduh repot itu. Ya kan? Jadi kita itu dikenal karena karakternya. Kalau karakter kita bagus, Yesus dimuliakan. Tapi kalau karakter kita tidak bagus, Yesus dimalukan. Ya kan? Nah seperti begitu saudara. Ya. Dan kadang-kadang orang Kristen tidak memperhatikan kualitas itu. Mereka selalu memperhatikan yang apa? Yang biasa-biasa saja. Saya kasih contoh ya, saya kasih contoh nih. Sekarang ini orang-orang nih ya, kalau dia kulit hitam, dia enggak pede katanya. Gitu kan? Kalau dia kulit putih juga kadang-kadang enggak pede juga. Benar enggak? Dan dia harus pergi ke tempat estetika. Dan dia harus pakai skincare katanya. Ya kan? Benar enggak? Dia harus pakai bulu mata palsu. Hidungnya dimancungin padahal sudah bagus kan? Ada teman saya saudara. Dia kuliah di Jogja karena dia dari Papua saudara. Dia coba untuk suntik putih. Ketika dia lihat di kaca seperti begini kurang putih. Suntik lagi yang kedua. Terlalu putih.
Ya, waktu dia video call, mamanya bilang gini, "Kamu siapa?" Ya kan? Sudah enggak kenal dia, ya kan? Dia bilang gini, "Kalau anak saya dulu hitam, kalau sekarang kok kayak albino," katanya. Ya kan? Jadi sudahlah, benih yang sudah ditaruh enggak usah lagi diapa-apakan. Setuju katakan amin. Kita enggak bisa memilih kulit hitam atau kulit putih kan? Benar enggak? Yang sudah ada itu yang dipakai untuk permuliakan nama Tuhan. Setuju katakan amin. Ya kan? Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Klik, 1, 2, 3. Lagi. Ya, saudara lihat ini ya. Ini gara-gara AI, semua orang yang kulitnya keriput jadi kenceng kayak gini. Ya kan? Benar enggak? Nah saudara lihat, yang aslinya itu yang di atas tuh. Tapi yang di bawah, itu sudah buatan AI. Makanya saudara kalau saudara coba search dan masuk ke chat GPT, saudara yang hitam kayak gimana pun. Gitu. Jadi bagus. Saya senang diseneni sama adik saya itu. Kak, agak gemuk ya begitu begitu taruh di chat GPT kita bilang mau jadi CEO, saudara. Ya, itu fotonya langsung jadi CEO dadakan, saudara ya. Begitu ketemu orangnya, wow, hancur, saudara. Ya kan? Tapi kita senang ya, agak sedikit berbunga-bunga kan? Gitu kan? Ibu-ibu yang usianya 70 tahun, begitu masuk chat GPT, itu jadi 27 tahun. Apalagi dia bilang ini owner sebuah pabrik. Wah, ya kan? Itu luar biasa. Tapi kita sulit membedakan itu kan? Ya kan? Karena kita orientasinya adalah buah. Buah itu begini, ya kan? Tapi benih tidak pernah kelihatan. Saudara tahu, benih itu kekal. Benih itu kekal. Saya bilang ulang sekali lagi, benih itu kekal. Saudara mau hidup di mana, tinggal di mana, sampai kapan saja. Kalau benih dari Tuhan itu ada, saudara tidak akan pernah berubah. Karena benih itu berbicara tentang karakter ilahi. Setuju katakan amin. Bilang sama temannya, paham? Sama-sama bilang klik. Ya, oke. Jadi kalau kita lihat tadi, kita bisa simpulkan itu adalah Kristen asli dan palsu. Ya kan? Kristen yang asli berfokus pada transformasi hati dan ketaatan kepada Kristus. Sementara Kristen palsu cenderung mengandalkan apa? Penampilan luar. Motivasi apa? Egois. Dan ajaran yang apa? Menyimpang. Betul enggak? Ya kan? Wah, orang kalau datang ke gereja dia itu hanya mau penampilan aja. Saya tinggal 8 menit ya. Penampilan aja. Duduk di depan, ya kan? Kalau bisa ya, dia sudah karena skincare semua ya. Jadi kalau bisa itu mukanya duluan. Jadi jalannya begini. Ada yang begitu? Di sini enggak ada ya. Di sini enggak ada, di sini enggak ada. Kalau di Bali banyak kayaknya. Ada yang begitu penampilan. Dan kalau sudah penampilan itu ya, biasanya kalau kita lagi duduk begini dan laki-laki ganteng masuk, minyak wanginya nyentrong, gitu. Kalau ibu-ibu dia pasti biasa. Dia berdoa, Tuhan lalukan ini. Ya kan? Tapi ibu-ibu itu kalau ada ibu-ibu yang datang apa cewek-cewek, roknya sampai di sini, high heels-nya tinggi, dia jalan sudah begini. Wah, minyak wanginya semerbak, ya kan? Pasti ibu yang di sebelahnya itu punya 2 gerakan. Pasti dia bilang sama temannya. Yang temannya sebelahnya bilang, ada yang begitu? Ya kan? Bilang sama saya, kadang-kadang itu saya. Dan saudara tahu ya, hal yang paling saya enggak terlalu senang ketika saya ngajak istri saya pelayaran adalah dandan. Jadi dia harus bangun pagi sekali sebenarnya. Kalau dia bangun tidak pagi, itu pergumulan saya. Saya perlu berdoa supaya dia cepat dandanannya. Kenapa? Karena ibu-ibu kalau dandan, ya ini kita ngomong tentang buah ya, supaya ini seger. Kayak gitu ya. Ibu-ibu. Itu kalau dia dandan, saya melihat ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Padahal udah cantik kan, tiba-tiba waktu dia dandan, jelek sekali mukanya. Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu dia ini, sorry Maya, ini saya nanti dihukum dengan batu nih nanti setelah ini. Ya saudara tahu, ya.
begitu begitu dia dandan, dia akan jadi aneh. Ibu-ibu pasti bisa rasakan itu, ya. Satu, ketika pakai lipstik. Apa yang dia lakukan? Saya berpikir begini, istri saya pasti berbahasa roh ini. Saya bilang, "Ma, cepetan jangan bahasa roh di situ, kita kelambatan." Ya kan? Bayangkan dia. Ya kan? Ibu-ibu ndak ada di sini ya yang begitu ya. Cuma sering. Saya sampai kapan Tuhan ini mendengarkan bahasanya ya? Gitu kan? Ya kan? Lalu yang kedua, setelah sudah begini, apa yang dilakukan? Ndak ada di sini, ndak ada di sini ya. Ibu-ibu paling buat kita sengsara sebenarnya. Ya. Kita menantikan mereka sambil berdoa. Dan saya selalu kalau istri saya misalnya ngajak saya ke mall, saya selalu pegang tangannya. Kenapa? Supaya jalannya ndak kelamaan. Itu. Dan kalau ada reuni, saya selalu bilang sama dia, sudah kamu dengan saya. Teman-teman bilang begini, kenapa sih kamu kok pegang istrimu? Ya karena saya sayang. Ya kan? Yang kedua, dia harus kalau dia kumpul sama temannya, ya temannya lebih cantik dari dia. Tapi tidak ya, istri saya cantik juga. Setuju katakan amin. Tapi saya cuma mau terangkan bagi kita bahwa kadang-kadang hal-hal yang biasa-biasa aja kita bisa jadikan itu nomor satu. Padahal itu biasa kan? Benar enggak? Belum lagi kalau kita setrika ini bibir kita ini, ya kan? Itu dari bibir tipis dia bisa jadi tebal, ya kan? Jadi begitu ngomong itu sudah enggak usah begitulah, ya kan? Bilang sama temannya itu bukan saya. Saya bilang yang asli aja lah lebih bagus daripada palsu. Benar enggak? Yang asli aja daripada palsu. Klik 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, saudara tahu ini Kristen Duren? Saya itu lebih senang, ya enggak tahu lah saudara senang yang mana ya, tapi saya lebih senang ini, Kristen Duren. Ya ngomong apa adanya kayak menusuk begitu, tapi dalamnya itu penuh kasih. Ya kan? Kristen Duren itu artinya berduri di luar, tetapi manis. Ih, semua tahu ya. Habis ini boleh enggak kita lakukan? Klik lagi 1, 2, 3. Oke. Ini apa? Saya berharap tidak ada di sini. Karena ini orangnya, saudara pernah enggak lihat orang yang dengan kita, iya pak, baik pak, bapak ini keren sekali, begitu selesai, ada orang yang begitu kan? Itu durinya menusuk, bahkan dia itu bisa cerita kita itu sampai keluar di hotspot. On the spot. Ya, hotspot ya. On the spot, hotspot. Ya kan? Sampai kayak gitu. Licin sekali, manis sekali omongannya. Mukanya juga tidak kelihatan bersalah tuh, bener enggak? Ya kan? Kayaknya dia baik banget, lebih baik daripada malaikat pencabut nyawa. Ya kan? Tapi di luarnya itu, aduh, dia sakiti kita, dia ceritain kita, aduh, luar biasa. Ya kan? Makanya saya bangga, saya jadi orang Ambon ya. Hitam, tapi apa adanya. Ya kan? Karena ternyata saya ditempatkan di Bali itu sudah benar. Terima kasih Pak Ketua Sinode ya. Kenapa? Karena ternyata orang hitam itu paling dihargai di Bali. Ya kan? Orang bule paling suka orang hitam. Termasuk Bandalam. Tapi saya bukan Bandalam ya. 1, 2, 3 klik. Klik. Nah saudara, ayo. Sama-sama bilang dengan saya. Mari kita menghasilkan apa? Buah yang dikenal. Yang dikenal matang bukan setengah apa? Setengah matang. Seger, disukai, dan dinikmati oleh apa? Orang banyak. Bilang sama temannya, saya Kristen yang matang. Bukan setengah matang. Setengah matang itu telur ya. Benar enggak? Kita harus matang dalam segala hal. Setuju katakan amin. Setuju katakan amin. Sekali lagi bilang klik. Ah, ini keluarga kami ya. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, kalau saudara ke Bali jangan lupa ingat-ingat wajah kita ya.
bukan ban dalam tadi, bukan. Baik, baik, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Saya senang lagu tadi loh ya. Satu-satunya pengharapanku. Saya enggak suruh worship leader nyanyi tadi ya, kita enggak ini ya, enggak janjian, tapi ternyata spiritnya bagus. Puji Tuhan. Apakah pemusik ada di sana? Saya harus suruh Tuhan panggil pemusiknya ini. Tapi pasti mereka dak-dikduk panggilnya kemana gitu kan. Bahaya itu. Bapak Ibu mari kita buka kedua tangan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini menitik beratkan di benih itu datangnya dari Tuhan. Saudara perlu berubah untuk bisa melihat benih ini dari sisi yang lain. Benih tidak untuk dimakan, tapi untuk ditabur. Buah itu dimakan, tapi tidak untuk ditabur. Ini pesan Tuhan pagi hari ini. Saya tahu bahwa hari ini ada banyak jemaat yang menyimpan benih. Tapi mereka takut untuk menabur. Mereka simpan karena mungkin ada gejolak-gejolak perekonomian yang terjadi. Tapi hari ini firman Tuhan datang kepada kita. Benih untuk ditabur, bukan untuk dimakan. Sebab kalau saudara makan, maka itu salah. Percayalah kalau saudara menabur di tengah-tengah kesengsaraan, Tuhan akan memperhatikan hidup. Tuhan akan melihat apa yang kau butuhkan. Dan dia akan buat mujizat setiap hari di dalam kehidupan. Walau dunia berubah, Tuhan kita tidak berubah. Dan percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Angkat kedua tangan. Sampai detik ini ku melihat penyertaanmu sempurna Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya sendiri katakan walau dunia berubah, Bapak Ibu, namun kasih-Mu apapun yang terjadi dalam kehidupan, tetap sama di hidup. jangan pernah makan benih. Kau setia Benih tetap benih. dalam setiap Dan benih itu harus ditabur sehingga bisa menghasilkan tunas. Dan tunas itu tumbuh menjadi pohon. Dan pohon itu berbuah. Itu yang Tuhan sampai jangan buat
Bapak Ibu, Roh Tuhan berkata kepada saya bahwa ada beberapa Bapak Ibu yang menyimpan benih dan belum kunjung untuk menabur. Tidak masalah, tetapi sudah waktunya untuk Bapak Ibu bisa menabur itu. Jangan simpan itu terlalu lama, sebab Tuhan hendak memberkati engkau. Lakukan itu. Panggillah Bapak dan Ibu Gembala untuk berdoa bagimu. Sebab merekalah yang diutus oleh Tuhan untuk bisa berdoa dan memberkati benih. Lakukan itu dengan baik. Maka engkau akan melihat tahun-tahun hidupmu akan dipelihara oleh Tuhan. Jangan pernah khawatir, jangan pernah ragu. Sebab kalau engkau melakukannya, setiap hari engkau akan melihat mujizat Tuhan. Amin. Angkat tanganmu sama-sama. Sampai detik ini. Sampai detik ini Ku melihat penyertaanmu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, oh satu-satunya pengharapan. sekali lagi dan kita berdoa. Sampai detik ini ku melihat sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya Kami tundukkan hati kami. Kami tundukkan hidup kami. Kami tundukkan semua yang ada pada kami kepadamu. Jadilah kehendak-Mu
dalam hidup kami. Di bumi seperti di sorga. Kami rindu melakukan kehendak-Mu. Memperlakukan benih dengan benar di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ya Rabbah. Berkati semua umat-Mu pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menerobosi hati mereka. Sehingga pulang dari tempat ini mereka terberkati oleh-Nya. Amin. Bahkan mereka boleh belajar lebih lagi untuk memperlakukan benih dengan benar di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan semua pelayan Tuhan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Berkati Bapak Ibu Gembala yang sangat rendah hati di tempat ini. Berkati keluarganya, anak cucu mantunya diberkati oleh Tuhan. Semua pengerja yang ada di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba selesai, tapi hamba percaya Roh Kudus akan menerjemahkan itu secara sempurna setelah firman Tuhan ini dibenarkan. Terima kasih Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Yesus yang sudah diberkati, percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.